Jadi Candi Pari ini sebuah peseraman yang satu komplek yang lumayan luas, dan bagian ini dibagi-bagi ada beberapa tempat. Jadi khusus untuk aliran Budanya khusus, aliran Siwa Budanya khusus. Hong trias tu monosidum sekarang bana langgang hong. Hong trias tu monosidum sekarang bana langgang hong. Hong trias tu monosidum sekarang bana langgang hong. Kula nuwun ingkang tanpa pindah. Dados ingkang karya jagat. Kula nuwun ingkang tanpa pindah. Sedaya pini sepuh para leluhur jama juja kuna purwa madya wasana. Kula nuwun ingkang tanpa pindah. Para ratu-ratune danyang ingkang ngemong tlatah jagat menika, jagat alit, jagat ageng, jagat ketinggal, boten ketinggal. Kula nuwun ingkang tanpa pindah. Para ratu-ratune danyang ingkang ngemong tlatah Nusantara, tlatah Jawa, Jawa Tengah, Jawa Kulon, Jawa Wetan, danyang ingkang pareksa wewengkon menika, mengku pangenan menika. Kula nuwun ingkang tanpa pindah. Sedaya titah ingkang jumeneng ten pangenan menika, lan ingkang disareke ten kiwa tengen pangenan menika. Kula nuwun ingkang tanpa pindah. Enten lepat luput dalem sawanten pangenan panjenengan nyambangi pangenan atur sembah bekti memuji mring Gusti ingkang karya jagat lan sedaya pini sepuh leluhur sedaya saderengipun nyunakungi pangaksami. Duh Gusti ingkang karya jagat paring pangapunten kagem sukma sejati. Sedaya pini sesepuh para leluhur jama juya kuna purwa madya wasana. Kagem para ratu-ratune danyang ingkang ngemong latah jagat menika, jagat alit, jagat ageng, jagat ketinggal, boten ketinggal. Para ratu-ratune danyang ingkang ngemong latah Nusantara, latah Jawa, Jawa Tengah, Jawa Kulon, Jawa Wetan. Danyang ingkang bawreksa njaga wengku pangenan menika, wengkon menika. Lan sedaya titah ingkang jumeneng ten pangenan menika lan disemarekaken kiwetengan pangenan menika. Paring pangapunten klepatanipun jeneng lebet kekasedan jati mlebet swarga loka. Hong triastiastu monosidum sekarang langgang. Kula nuwun ingkang tanpa pindah. Saderengipun dalam pribadi Nyi Mas Dewi sawanten pangenan menika uluk salam sami rahayu kagem sedaya titah ingkang tesih saged tesih gadah raga lan boten gadah raga. Wujud sukma tesih manjing ten pangenan menika lan kiwetengan pangenan menika uluk salam sami rahayu. Dalam pengen kepanggih kali danyang ingkang jaga pangenan menika, mengku pangenan menika sujatose pangenan menika bangunan wujud candi menika kangge napa kagem napa dibangun erane sinten, enten kisah babagan menapa ten pangenan menika nyuwun wedharan saking panjenengan nggih danyang ingkang jaga pangenan menika. Kula aturi pinarak lelenggahan mlebet raga kula paring wedhar. Kula izin ke dalam izin ke kula sumangga ke wong trias monosidum sekarang. Om Namo Buddhaya. Salam rahayu. Kagem sedaya para wiku, para biksu, para brahmani ingkang rumiyin nate sugeng ten pangenan menika dalam raga anyar sawanten pangenan menika nyambang ndongake jenengan sedaya enten lepat luput ucap saderengipun nyunakungi pangaksami. Waktu wis beda ingsun ngerti ora ana sing kleru ora ana sing salah
kedadian mula kudu kaya ngono kelakon. Ingsun pribadi zaman semono mengertosi ngerti banget kahanan. Ora ono gelo, ora ono kuciwa. Semula ngono kudu ngono kedadiane. Ingsun angertosi. Tugas nira saiki senajan wujud cahya, wujud sukma. Nata raga-raga kengelmon kaelmon. Kersane sing gadah ngelmu migunani mring diri lan sesami. Pitulas warsa jaman semono cukup sejatose menghajur lebur sakabeh mergo sri dengki. Mergo rasa pengen duweni sakabeh. Atur pinuji mring Gusti. Kelewat, wis kelewat. Mung kudu wiwitan, dan iki wiwitan ora gampang. Nyundunga tindunga sarana rasa lan pangucap. Kersane mapan sedayane. Dalam pribadi ingkang mancing mitis ten raka menika kagem panjenengan sedaya para wiku, para brahmani. Matur nuwun pangabdian panjenengan rikala jaman semanten. Salam rahayu. Om Namo. Salam rahayu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Namo Buddhaya. Salam sehat, selamat, sejahtera untuk kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ketemu lagi dengan Simbok. Simbok sedang berada di sebuah situs purbakala yang masih tertinggal berwujud sebuah candi yang disebut dengan Candi Sumur, yang masih satu komplek dengan Candi Pari yang berada di Desa Candi Pari, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Jadi di sini masih terlihat berdiri walaupun tidak utuh megah, sebuah candi. Kalau dari bentuk arsitektur, saya cenderung ke arah pemujaan yang beraliran Siwa Buddha. Kemudian memang dari legenda penduduk dan juga dari penelitian dari Dinas Purbakala secara konkret belum mendapatkan jabaran, tapi saya kembali mengacu mencari referensi lewat Serat Negara Kertagama, karena saya berpikir logika saya tetap pasti kunjungan seorang Raja Hayam Wuruk pasti juga tercatat walaupun lewat sanepan. Karena saya membaca Serat Negara Kertagama, terlalu banyak tulisan dari seorang Empu Prapanca ini berisi sanepan atau kiasan-kiasan yang harus dikupas lebih mendalam. Juga lewat nama-nama tempat ini sanepan semua kalau bagi saya pribadi. Jadi di sini memang secara energi aliran Siwa Buddha dan Budanya sangat kental. Dari pertama saya memang masuk lokasi ini udah beberapa kali, 3 kali kalau nggak salah, karena memang membuka energi tempat ini sangat-sangat halus, sangat susah, karena bangunannya pun terdiri dari beberapa bahan batu yang dari berbagai era dan direnovasi. Jadi kembali Simbok berinteraksi lewat interaksi energi dulu di tempat ini. Tadi sudah merahukan leluhur, saya minta wedaran sebenarnya di sini tempat apa, dan sesuai dengan insting saya masuk pertama kali, ini memang tempat untuk komplek asraman aliran Siwa Buddha dan diperkhususkan untuk aliran Buddha. Jangan terlalu terpatok dengan bentuk candi di Borobudur, Kalau memang di era Singosari dan Majapahit ini aliran Buddha, bangunannya, arsitekturnya memang tercampur dengan dari bahan batu bata, walaupun tetap ada stupa, walaupun tetap ada yoni dan lingganya, ini aliran Buddha pun melakukan persembahyangan di tempat seperti ini. Dari tadi interaksi energi,
Memang di sini merupakan sebuah bagian dari peseraman. Jadi Candi Pari ini sebuah peseraman yang satu komplek yang lumayan luas dan bagian ini dibagi-bagi ada beberapa tempat. Jadi khusus untuk aliran Budanya khusus, aliran Siwa Budanya khusus, dan tempat persembahyangannya pun sendiri-sendiri. Dari bentuk arsitektur di belakang saya yang reliefnya sangat sederhana, jadi relief itu menunjukkan kasta juga nih di era-era kerajaan. Semakin relief ini semakin jelimet atau semakin rumit, itu kastanya memang untuk yang lebih tinggi. Semakin sederhana reliefnya, semakin apa namanya ornamennya sederhana, ini memang diuntukkan kalangan menengah ke bawah. Di sini memang reliefnya sederhana, di atas memang dibentuk ada kayak lobang bilang sumur ya, makanya dibilang candi sumur. Sebenarnya di situ dulu merupakan tempat untuk menaruh persembahan bagi orang yang bersembayang, kawulo atau orang luar, bukan dari dalam asrama melakukan persembahyangan, terus dimasukkan ke lubang itu. Di atasnya dulu ada ance-ancenya, kemudian di atasnya dikasih tempat persembahan atau juga bisa batu linggayoni ini tadi. Karena ini referensi saya dapatkan dari sebuah candi yang dibangun baru di daerah Klaten, disebut Candi Untoroyono nggih. Itu memang pembangunannya ini di bawahnya itu diberikan emas, diberikan uang, untuk sesembahan atau kalau istilah Balinya disebut dengan tumbal tanah juga nih, biar energinya itu untuk meminta lah kasarnya ngomong sarana meminta kerejekian ini lebih besar auranya. Kembali ke sini. Jadi tadi saya diberikan gambaran, di sini merupakan suatu komplek peseraman yang dibagi menjadi dua tempat, satu aliran Siwa Buddha dan satu aliran Buddha saja. Dan memang tempat ini dulu merupakan tempat persinggahan dan sudah ada dari era-era Empu Sendok ini kembali. Karena sebagian anggota ataupun pengurus dari tempat ini masih merupakan dulu pengurus aliran Siwa Buddha di era Empu Sendok. Dalam negara Kertagama pun cuma ditulis bahwa seorang Prabu Hayam Wuruk dari Japan menuju ke Candi Pancasara, kemudian menuju ke Kapulungan, menginap di Kapulungan, kemudian menuju ke Waru dan menginap istirahat di Waru dan yang merupakan wilayah yang diberikan kepada kepala asraman Saraya ini tadi. Jadi disinilah tempat asraman Saraya sesuai dengan tulisan dari Empu Prapanca ini tadi. Jadi memang di sini dulu merupakan tempat untuk menengah ke bawah bagi para penduduk dan keturunan-keturunan para para kayak kepala desa saat ini nggih Demang gitu tuh untuk bersembayang, untuk belajar ilmu keagamaan. Selain itu tempat ini juga bagi para anggota keraton, kerajaan yang akan bepergian dan datang dari luar Majapahit masuk istirahat dan kasarnya ngomong berdoa di sini dulu. Tadinya setelah setelah datang dari luar bepergian, mereka akan ke sini bersembayang, beristirahat, dan juga memberikan santunan kepada brahmana di sini. Nah, selain itu ada satu lagi kisah memang sudah saya dapat dari dulu dan sudah saya posting videonya lewat situs video saya tentang pesanggerahan Chandra Kartikeya kalau nggak salah nggih, itu tempat pesanggerahan yang dibuat untuk seorang Dyah Ayu Pitaloka ini tadi. Makanya dalam tulisan negara Kertagama pun ada tulisan Sang Prabu termenung dalam kerinduan ini tadi. Karena memang di sini dulu saat pertama kali seorang Dyah Pitaloka datang dari Pejajaran lewat jalur laut, diasramakan atau diistirahatkan di tempat ini yang berada di sebelah disebut Candi Pamotan 1 ini tadi. Cuma itu yang Simbok dapat wedar dari interaksi dari tempat ini. Kembali, sini merupakan sebuah candi pemujaan untuk aliran Buddha yang sudah ada dari era Empu Sendok dan diteruskan oleh era-era Singosari, kemudian di era-era Majapahit juga, dan sebuah peseraman yang
dikhususkan memang untuk, aliran Siwa, Buddha, dan Buddha juga ini tadi. Cuma itu sih dapat Bedar, semoga menambah referensi sejarah, kisah-kisah sejarah leluhur kita pribadi di Nusantara, dan kita semakin mencintai peninggalan-peninggalan beliau, merawatnya, nguring-nguringnya, agar anak keturunan kita bisa masih melihatnya. Matur nuwun, rahayu sagung dumadi.